Ibu Saudara, jemaat yang Kristus Yesus kasihi. Hari ini adalah hari ke-15 minggu yang ketiga dalam tahun 2023. Dari 52 perhentian sepanjang tahun ini, kita berada pada perhentian yang ketiga. Dan ini hanya 52 minggu, jadi saya percaya pasti tidak ada yang absen. Kalau hari ini ada suami yang datang, pulang kasih tahu istri, dan anakmu yang adalah anggota sidi jemaat, cuma 52 minggu saja. Kau tinggal karena apa? Kau pu alasan apa kau telah datang? Ada istri yang datang pulang kasih tahu suami, jongku mohono ja anyu. Cuma 52 minggu. Biar supaya dicentang hadir di hadapan Tuhan. Daripada kemudian nanti pada waktu dia panggil menghadap, nanti dia bilang, saya tak kenal kau, selama ini kau di mana? Bapak Ibu Saudara jemaat yang Kristus Yesus kasihi, di dalam 3 bulan pertama fokus pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam tahun 2003 ini adalah berbicara tentang pembaharuan Tuhan kepada manusia. Sepanjang bulan Januari, Februari, dan Maret kita fokus membicarakan tentang pembaharuan Tuhan kepada manusia. Sehubungan dengan pembaharuan itu yang saya kasih tahu pertama tadi. Yang lombok olamale moko bonde kia ba onomi moko ibo ikiaro mete. Bangsa Israel telah diluputkan Tuhan dari kejaran Firaun dan pasukannya. Kemudian tangannya sendiri menuntun mereka melewati padang gurun. Dan mereka berada pada titik perhentian yang ditentukan Allah. Karena Allah hendak melakukan perjanjian dengan mereka. Dan perjanjian Tuhan ini dilakukan di kaki Gunung Sinai. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi. Sebab umat ini adalah milik kepunyaan Allah. Mereka telah ditebus dengan nilai pengorbanan yang besar. Bagaimana Allah melakukan mujizat dan keajaiban-keajaiban yang kemudian pada akhirnya mengorbankan anak-anak sulung orang-orang Mesir dan mereka dibebaskan. Pada saat mereka dilepaskan pergi, ada ketakutan yang dahsyat dialami oleh umat Israel. Karena mereka dikejar oleh pasukan yang bersenjata lengkap. Tetapi Tuhan meluputkan mereka. Di sana Tuhan menyatakan kekuasaannya yang dahsyat dan heran. Dan Israel bersukacita karena mereka telah melewati masa yang sukar dan sulit.
Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan dialami oleh umat Israel. Dari pembebasan yang Tuhan beri itu, maka Tuhan menilai mereka ini miliknya, telah ditebusnya. Dan mereka sedang dibawa ke negeri perjanjian itu. Maka Allah perlu melakukan perjanjian dengan mereka. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama tentang kedahsyatan Tuhan yang dinyatakan kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat 1 kita baca, secara sengaja Allah memanggil Musa, Allah juga memanggil Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang tua-tua Israel ini dipisahkan Allah dari tengah-tengah umat Israel yang kebanyakan, di dalam maksud Allah yang khusus. Di dalam tujuan Allah yang khusus. Kemudian ada tugas khusus yang diberi kepada mereka. Tugasnya adalah menyembah Tuhan dari jarak yang jauh. Dari wilayah mereka yang dipisahkan dari sekian orang banyak itu. Mereka memiliki tugas khusus untuk melakukan penyembahan terhadap Tuhan. Saya jam bicara banyak yang itu dulu. Saya kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Adakah ibu bapak saudara merasa bahwa dirimu dipisahkan dari sekian orang banyak? Pasti ada. Saya dipisahkan dari dalam keluarga saya sebagai bapak yang fungsi dan peran saya berbeda dengan istri dan anak-anak. Saya dipisahkan dari sekian besar keluarga ini sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, mungkin juga sebagai kose, sebagai ondofol, sebagai aga along, sebagai badan pelayan unsur, sebagai majelis jemaat. Tugasmu adalah melakukan penyembahan terhadap Tuhan, memberi kemuliaan kepada Tuhan di dalam apapun yang sedang saudara lakukan dan kerjakan, supaya Allah ditinggikan dan dimuliakan. Mereka yang sedang kau pimpin melihat teladan itu pada dirimu. Jam bapak pagi-pagi bangun begini, dia pun mata di HP. Anak datang main dekat-dekat, dia usir. Kau pergi jauh. Istri datang mau lihat, dia pergi tutup lagi. Ada apakah denganmu? Saya tahu, donyan tahu. Kalau bapak bangun pagi-pagi, dia duduk lipat tangan berdoa, dia pun anak lihat. Saya bapak ada berdoa. Kemudian dia lihat lagi bapaknya ada baca Alkitab, dia anak lihat teladan itu. Dan saudara telah memisahkan diri dari tengah-tengah itu menjadi istimewa seperti pilihan Allah tadi. Di waktu senggang bersama anak-anak, dia pun mama ada duduk cerita. Mencerita apa? Cerita tetangga yang baik dan tidak baik. Dia pun anak dengar contoh itu. Saya juga boleh cerita orang lain yang tidak baik. Dan tanpa kita sadari kita sedang menularkan benih dari apa yang kita lakukan. Sehingga anak mencontohi kita.
Tuhan memilih mereka ini khusus dipisahkan menjadi orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dipisahkan untuk maksud itu. Jikalau selama ini tidak ada penyembahan di dalam rumah tangga kita, maka Allah tidak dimuliakan melalui karya kita, ucapan bibir kita, dan segala yang kita lakukan. Saya tutup bagian itu dulu, kita lihat yang kedua. Hal yang kedua, Musa menulis dan memberitahukan segala firman yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dari tengah-tengah mereka yang banyak itu, dari 4 orang tambah 70 orang tadi, Musa dikhususkan Allah, dipilih Allah untuk datang bisa bertemu dengan Tuhan dan menyampaikan apa maksud Tuhan yang harus didengar oleh umat Israel. Maka Musa menyampaikan seperti yang Allah beritahukan kepadanya, dan Musa menuliskan itu sebagai peringatan supaya dilihat, didengar, dibaca, dan dipahami oleh orang Israel pada masa itu dan juga generasi berikutnya. Sehingga itu harus ditulis oleh Musa. Ibu bapak saudara yang terkasih, hal luar biasa terjadi dari pihak mereka. Ketika Musa menyampaikan, mereka memberi respon positif. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami dengar dan kami lakukan. 2 kali itu diucapkan oleh umat Israel. Berarti sesuatu yang serius yang harus mereka lakukan. Adakah kita juga menulis sesuatu yang baik dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan? Ataukah kita tidak mengucapkan sesuatu yang baik dan menulis yang baik? Ya, maksud saya bukan ajak ibu bapak saudara mau tulis buku, tidak. Tulislah di dalam perilakumu. Tulislah melalui ucapan bibirmu. Tulislah melalui pergaulanmu, supaya engkau menjadi surat pujian Kristus yang dibaca oleh sesamamu. Seorang penyair dalam nyanyian pujian hidup baru yang sering kali digunakan oleh Gereja Baptis, nomor 195, di dalam ayat bait yang kedua dari nyanyian itu, dia tulis begini: hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Dalam refrain dari lagu itu dia katakan, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati penuh, nyatakan Yesus dalammu. Apakah di setiap tutur kata kita, di dalam setiap pergaulan kita, kita juga sedang memperdengarkan firman Tuhan? Ataukah kita juga sedang menulis kasih Allah, ataukah tidak? Hal yang ketiga, Allah mengikat perjanjian dengan umat Israel. Dan perjanjian itu diikat di depan mezbah. Di hadapan atau di mezbah Tuhan terjadi ikatan perjanjian antara Allah dan umat Israel.
Musa mendirikan mezbah, kemudian pada mezbah itu didirikan 12 tiang. Mereka yang kuat, mereka yang muda dari suku Israel diperintahkan memberi persembahan pada mezbah itu. Ibu bapak saudara, izinkan saya pakai bahasa Sentani. Yagu hilinai malanyai. Isai boleh hebam boleh yo. Level waka boleh yo. Tuhan isai hebang ikambe, mali makai ikambe. Roh kamba boleh level waka boleh dana nakau. Hili akau narahirangale. Wala na waka na waisanya heaven na. Foi boleh moi boleh. Roh kamera ranghika rasi. Bagian ini yang dilakukan oleh Musa. Mereka yang kuat, generasi baru, mempersembahkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai korban keselamatan mereka bawa. Dan dari persembahan itulah Allah mengikat perjanjian. Perjanjian Allah adalah penyertaan Tuhan sampai mereka masuk pada negeri perjanjian itu. Dan umat Tuhan mengikat dirinya untuk mendengar dan setia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mezbah itulah mereka membawa korban keselamatan. Korban yang diberi itu menjadi darah perjanjian. Perjanjian yang diikatkan antara Tuhan dan umat pilihannya. Itu berlaku turun-temurun. Korban itu telah dilakukan Allah untuk saudara melalui pengorbanan Yesus. Sekali untuk selamanya. Itu yang disampaikan dalam Ibrani 9 ayat 28. Bahwa dia telah melakukan korban keselamatan satu kali untuk selamanya bagi saudara dan saya. Sebagai umat yang kemudian akan berada pada negeri perjanjian yang kekal itu. Semua kita hari ini sedang berjalan menuju ke sana. Karena itu marilah kita ikat diri kita. Kewajiban kita adalah mematuhi apa kehendak Tuhan dan setia melakukan itu dalam hidup kita. Jikalau selama ini kurang setia kepada Tuhan, maka mulailah berlaku setia. Belum terlambat. Belum terlambat. Kalau kemarin agak kacau-kacau, terapapa wena lomba. Mana ya? Dari hari ini ke depan, itu yang penting. Allah tidak beritahu orang Israel ke belakang. Tetapi perjanjian itu dilakukan setelah mereka dibimbingnya keluar. Perjanjian ini berlaku ke depan. Lupakanlah masa lalumu yang kelam, yang hitam, yang pekat. Hari ini ke depan lebih penting. Jangan bertahan di rasa amanmu. Tinggalkan semua yang membuatmu nyaman di tempatmu. Datanglah ke hadapan Tuhan. Ikatlah perjanjian setia dengan Tuhan. Sebab engkau miliknya. Dia telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menebusmu. Karena engkau berharga baginya. Onomi
Reimai,